menyarankan adalah minum pemberian vitamin tuh 3-6 bulan sebelum hamil, yaitu adalah pemberian asam folat, dan sekarang biasanya rekomendasinya tetap dikombinasi dengan pemberian vitamin D3 gitu. Nggak mau dirobek, kalau orang bilangnya dirobek ya, dirobek. Kalau kita bahasa medisnya episiotomi, terus kalau sampai harus sesar apa gitu. Sebenarnya sih itu adalah hal yang baik ya menurut saya. Ini juga dokternya udah bilang ya bahwa tanda kapan dia harus ke rumah sakit, tanda bahaya gitu. Apakah dia mulai kontraksi teratur, keluar lendir darah, atau ketubannya pecah gitu. Selamat pagi sahabat Bunda, jumpa lagi dengan podcast Rumah Sakit Bunda Jakarta. Saya dengan Dr. Zara sebagai host. Kali ini kita kembali lagi dan akan membahas podcast bertema tentang persiapan persalinan yang nyaman dan minim trauma. Pagi ini kita sudah kedatangan Dr. Ruswantriani, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis dokter kandungan di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Apa kabar dokter? Baik, Dr. Zahra. Terima kasih sudah diundang ke acara podcastnya RSU Bunda ya. Dengan senang hati dok. Ya, mungkin karena kita akan membahas tentang persiapan persalinan nih dok, kita bisa dari awal nih dok, terkait dengan screening kehamilan nih dok. Sebenarnya screening kehamilan itu yang baik tuh seperti apa sih dok yang bisa kita lakukan? Oke, jadi mungkin sekarang tuh screening persiapan kali ya, persiapan kehamilan. Screening itu kan termasuk dalam persiapan kehamilan ya. Sebenarnya sekarang tuh eranya bergeser ya. Justru kita tuh harus siap-siap dari 3-6 bulan sebelum hamil sebenarnya untuk persiapan kehamilan gitu. Dan kalau kita lihat juga di program pemerintah sekarang orang mau nikah kan udah banyak ya, harus cek hemoglobin, lingkar lengan. Kalau dia terlalu kurus disuruh, biasanya gizinya disuruh diperbaiki, atau dia terlalu gemuk disuruh diet. Lalu kalau HB-nya, hemoglobinnya rendah atau anemia, biasanya disuruh diperbaiki dulu. Jadi sebenarnya pemerintah ini juga udah involve nih sama kita gitu, karena mereka tahu nih sebenarnya kalau dari nikah next kan pasti berikutnya akan hamil. Jadi mereka sebenarnya persiapannya udah dari sebelum nikah gitu. Dan dari sana juga biasanya akan ada tes darah, lalu mereka akan ada kayak imunisasi ya untuk persiapan hamil. Biasanya rubella itu memang biasanya akan untuk udah divaksin ya, dan juga tetanus gitu. Dan memang kalau dari kita sendiri banyak juga mungkin sekarang dengan bergesernya era, udah banyak sekali MCU premarital. Jadi sebenarnya apapun itu bisa kita, faktor-faktor risiko itu bisa kita kenali lebih dari awal gitu. Dan kalau kita selalu juga menyarankan adalah minum pemberian vitamin tuh 3-6 bulan sebelum hamil, yaitu adalah pemberian asam folat, dan sekarang biasanya rekomendasinya tetap dikombinasi dengan pemberian vitamin D3 gitu. Yang lebih baik lagi kalau kita tahu dosis kadar vitamin D3 kita sebelumnya itu berapa base-nya, karena rata-rata 90% hampir perempuan Indonesia ini vitamin D3-nya itu kadarnya kurang gitu, dan ini adalah sebenarnya pengaruhnya sangat penting untuk di kehamilan gitu. Jadi biasanya memang kita persiapan dari sebelum hamil. Nah nanti kalau udah hamil sendiri sih memang biasanya kan akan rutin untuk kontrol ya gitu, dan pertanyaannya kan kapan sih, sesering apa sih kita harus kontrol gitu. Benar. Nah memang biasanya kita kalau dari WHO sendiri rekomendasinya sebenarnya nggak selalu kita setiap hamil harus selalu USG gitu. Memang kalau dari WHO sendiri untuk USG itu sebenarnya cukup 4 kali. Tetapi memang biasanya kita tetap menyarankan adalah di kehamilan trimester awal itu adalah tiap bulan sampai usia hamil 7 bulan, lalu tiap 2 minggu sampai usia hamil 9 bulan, lalu setiap seminggu sekali sampai nanti melahirkan. Dan di tiap kita periksa itu pasti ada tujuan tertentu untuk kita USG sebenarnya gitu kali ya. Jadi sebenarnya kalau screening dan pemeriksaan sebenarnya sekarang sudah di planning dari sebelum kehamilan ya dok, baiknya seperti itu. Iya. Tapi misal nih dok, ternyata sebelumnya itu belum sempat minum vitamin, tapi ternyata sudah hamil, nggak ada masalah. Sebenarnya ya memang makanan-makanan kita juga kan sebenarnya mengandung asam folat, vitamin D3 gitu ya. Ya cuman tetap ternyata memang nggak cukup ya gitu. Lain cerita kalau di luar negeri, sebenarnya semua makanan mereka tuh hampir difortifikasi dengan asam folat. Tepungnya mereka dikasih asam folat gitu. Jadi memang gizinya cukup gitu. Jadi ya memang sebenarnya mungkin nggak masalah karena memang kita dapat
tetap dapat dari makanan, tetapi akan lebih ideal kalau kita sudah meminum itu dari sebelum hamil. Jadi itu yang harus dicatat oleh sahabat Bunda. Jadi kalau memang sudah mungkin mau menikah, persiapannya memang tidak hanya mempersiapkan pernikahan ya Dok, Betul. tapi mungkin sudah mulai minum vitamin, sudah bisa mulai premarital check up juga. Betul. Yang memang banyak di rumah sakit Bunda pun juga sudah ada ya betul. Dok, seperti itu. Dan kayaknya sekarang syarat untuk di KUA-nya juga harus cek kan? Betul. Memang kalau untuk apalagi di daerah Jakarta ada kita screening juga, ada vaksinasi juga yang memang sudah dicanangkan pemerintah sih Dok. Jadi pemerintah ini sebenarnya udah sejalan nih sama kita sebenarnya ya. Oke Dok. Untuk ANC juga tadi sudah disinggung ya Dok. Jadi sebelum usia kehamilan 7 bulan itu 1 bulan per 1 bulan sekali. Kemudian setelah 7 bulan itu 2 minggu sekali ya Dok. Sampai 9 bulan, lalu setelah itu seminggu sekali sampai melahirkan. Dan itu tapi bisa berubah ya Dok. Bisa berubah tergantung dengan kondisi. Betul. Apakah memang ada kehamilan risiko tinggi yang memang kita butuh pengawasan lebih ketat. Jadi mungkin kontrolnya harus lebih sering. Gitu. Ya. Jadi yang penting datang dulu. Nanti perihal ternyata harus dijadwalkan bisa sesuai yang awal. Betul. Atau ternyata harus nanti dokternya pasti bilang. Iya Dok. Nah sekarang kan sudah banyak juga ya Dok. Kita banyak mengobrol tentang jadi sudah mengalami kehamilan, kemudian berbicara dengan plan birth Dok, yang mungkin sudah dibuat oleh dirinya sendiri, kemudian dengan keluarga juga. Sebenarnya apa sih Dok yang perlu diperhatiin dari plan birth itu? Itu sekarang pasangan milenial sekarang ya hampir kayaknya datang ke tempat praktek tuh biasanya mereka udah kayak, Dok kita punya plan birth gitu ya. Jadi ada tuh mereka maunya pendamping persalinannya siapa, terus misalnya kalau sampai nggak mau dirobek, kalau orang bilangnya dirobek ya, dirobek, kalau kita bahasa medisnya episiotomi, terus kalau sampai harus sesar apa gitu. Sebenarnya sih itu adalah hal yang baik ya menurut saya gitu, karena mereka biasanya untuk membuat plan birth itu sudah membaca biasanya gitu, sudah diskusi dengan pasangannya gitu, dan mereka tahu untuk dirinya mereka sendiri tuh mau apa. It's a good thing sebenarnya gitu. Cuman memang itu kan memang harus didiskusikan lagi ya dengan dokternya gitu. Karena memang kadang-kadang ada hal-hal yang memang seperti pasien kadang-kadang gini, saya tidak mau digunting gitu. Loh, mau digunting atau tidak itu sebenarnya kita tidak rutin melakukan, namanya episiotomi ya. Tetapi memang ada indikasi yang memang kita harus mau nggak mau kita harus lakukan gitu. Dan itu pun kita lakukan juga pasti sudah dibius dan biasanya sudah benar-benar kepalanya sudah nekan ke jalan lahir gitu. Jadi ya memang pasien biasanya nggak sakit gitu. Cuman kan mungkin mereka melihat prosesnya ya di video itu kan kayaknya mengerikan sekali gitu. Tetapi kan kita kan pasti berbicara dengan indikasi medis gitu. Nah itu yang memang hal-hal seperti itu yang memang harus didiskusikan betul dengan dokternya kan. Nggak bisa juga saya tidak mau digunting. Ya namanya kita sebagai dokter juga punya kuasa ya untuk memutuskan apa yang harus kita kerjakan untuk life saving sebenarnya gitu. Dan semua itu hal-hal yang di dalam birth plan itu sebenarnya semua juga selain didiskusikan harus dilihat juga apakah bisa compatible dengan rumah sakit yang mereka pilih untuk kelahiran gitu. Jadi itu semua adalah sebenarnya untuk mungkin untuk mempermudah tuh kalau misalnya nanti ada sesuatu emergency, namanya juga orang lahirin ya, kadang-kadang mereka ada kan keputusan tuh bisa dinamis banget ya, berubahnya dengan cepat gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga jadi udah tahu berdasarkan birth plan-nya tuh ini gitu. Jadi sebenarnya hal yang baik, cuman tetap birth plan itu mungkin didiskusikan dengan dokternya dan apakah memang memungkinkan dilakukan di rumah sakit tempat dia akan bersalin gitu. Yang penting tetap dinamis ya Dok, karena banyak hal yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah yang mungkin bisa berpengaruh, bisa mengubah plan di awal juga. Betul. Nah, saya pernah dapat pertanyaan Dok. Jadi memang kadang-kadang kan plan birth-nya itu yang di awal yang ditanyakan adalah terkait dengan lahiran normal atau sesar Dok. Sebenarnya kapan sih Dok bisa diputuskannya nih, misalnya tengah-tengah seorang pasien yang sedang hamil itu bisa membuat plan birth kira-kira baiknya itu bisa normal kah atau ternyata sudah ada indikasi harus sesar kah gitu, walaupun di akhir juga bisa berubah. Jadi memang biasanya masuk di trimester 3 ya. Jadi biasanya di 8 bulan di mana memang biasanya kan posisi bayi itu sudah menetap gitu. Terus posisi ari-ari juga sudah menetap gitu. Di situ kita bisa mulai mencoba membuat birth plan gitu. Tapi tetap yang harus kita ingat adalah sebenarnya semua persalinan itu selalu punya rencana awal gitu.
Dan persalinan itu proses. Kita nggak pernah tahu di tengahnya ada apa, di akhirnya ada apa. Dan memang sifat keputusan itu bisa berubah sangat dinamis gitu. Mungkin sering dengar kali ya ada orang, kita lagi coba nih lagi di tengah-tengah proses normal tiba-tiba disuruh sesar gitu. Iya betul. It's happen, memang begitu gitu. Karena memang benar-benar sifatnya sangat dinamis gitu. Jadi sebenarnya di 8 bulan itu memang sudah mulai bisa membuat rencana awal yang memang terus akan didiskusikan dengan dokternya ya sampai nanti dia benar-benar masuk 9 bulan di 30. Kalau kita bilang 36 minggu lengkapnya 37 minggu. Oke, dokter. Iya. Kalau secara support system nih dok, kadang-kadang kan memang birth plan itu dibuatnya tidak hanya dengan diri sendiri, tapi mungkin dengan dukungan suami juga atau mungkin orang tua juga. Ada saran nggak dok kalau dari dokter Tria secara support system tuh harus seperti apa sih? Sebenarnya kalau birth plan biasanya dibukin sama suami. Iya ya dok. Yang saya dapat selama ini biasanya kalau birth plan itu justru pengen cuma berduaan doang. Oke. Iya, jadi dia malah kayak nggak pengen banyak yang ikut campur ya gitu. Memutuskan untuk ya. Tapi kan sebenarnya memang betul ya. Begitu kita memang mulai kan sebenarnya kan diskusi kita kan sama suami gitu ya. Tapi tidak bisa menyampingkan kultur kita ya, di mana memang keluarga itu masih mempunyai andil cukup besar gitu. Cuman ya kalau menurut saya sih birth plan itu cukup didiskusikan dengan suami. Jadi di situ juga diputuskan siapa pengambil keputusannya. Nah, karena seringkali juga nanti ya kita diskusi dulu dengan keluarga besar. Ya, jadinya kan memang mentah lagi ya, lama lagi. Sedangkan kadang-kadang kita memang butuh keputusannya cepat gitu. Jadi sebenarnya memang cukup dengan suami gitu. Dan di situ juga biasanya akan saya tanya, ini kalau memang ada sesuatu keadaan emergency, ini kita diskusi dengan siapa dan ngambil keputusannya siapa gitu. Ya. Jadi dari awal memang sudah jelas ya dok. Betul. Dan mungkin tipsnya antara suami dan istri kalau bisa satu suara saling mendukung, apalagi istrinya yang mau melahirkan. Mungkin pada saat proses kelahiran kan juga mungkin tidak mudah. Ada sebuah keputusan, suaminya harus tahu juga mungkin ya tentang birth plan-nya dok, seperti itu. Oke, berarti memang banyak nggak sih dok case-case yang misal ternyata pengen normal nih, pengen banget normal, ternyata secara indikasi medis itu ya memang tidak bisa. Ada juga, ya memang secara itu dia indikasi mutlak untuk sesar ada juga. Iya. Jadi memang sudah common ya dok, bukan sesuatu yang common. Dan rata-rata kayaknya semua perempuan kan emang wish-nya adalah melahirkan normal ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Tetapi kan memang ada sekitar 10-15% keadaan-keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Dan fokus kita ya balik lagi keselamatan ibu dan bayinya juga. Iya. Oke dok. Nah kalau sekarang kan kita banyak kelas ya dok, yang kayak kelas yoga, kemudian kelas prenatal yoga, hypnobirthing, maternity class. Nah sebenarnya kalau itu persiapan apa aja sih dok yang bisa dilakukan di rumah atau kelas-kelas yang sebenarnya dianjurkan tuh seperti apa dok? Sebenarnya sekarang ya dengan kemajuan teknologi biasanya sih mulai aja dengan baca dulu deh gitu ya gitu. Tapi memang membaca dengan yang memang sumbernya terpercaya gitu. Kalau orang bilangnya sekarang adalah pemberdayaan diri, itu benar kok gitu. Pasien-pasien sekarang kan pinter ya baca gitu. Tetapi balik lagi diskusikan dengan dokternya gitu. Dan sebenarnya yang paling penting itu memang yang pertama adalah kita tahu dulu ya, paham bahwa memang akan terjadi perubahan-perubahan secara fisik, emosi selama hamil gitu. Dan itu pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri kita gitu. Setelah itu biasanya juga dengan perubahan dengan usia hamil yang makin besar, dengan perubahan postur, biasanya dengan perut membesar, kita posisi itu akan menjadi apa kita bilang tenggeng ya. Keluhan-keluhan fisik secara sakit pinggang, sakit pegel-pegel itu akan muncul gitu. Yang memang biasanya kita sarankan adalah mulai dengan aktivitas fisik gitu. Jadi ya memang biasanya kalau di rumah sih sebenarnya nggak harus ikut kelas ya, kan sekarang juga bisa lihat YouTube gitu. Tapi ya mungkin di awal-awal coba ikut kelas yoga sekali 2 kali udah bisa, ya udah bisa dikerjain sebenarnya sendiri di rumah. Kan sebenarnya yang penting adalah teratur ya, jangan minggu ini ikut, minggu depan enggak, nanti baru lagi bulan depan gitu. Jadi yang penting konsistensi ya, dan itu sebenarnya kan bisa dilatih di rumah. Dan nanti biasanya udah masuk trimester 3 ada kelas yang memang persiapan untuk melahirkan ya. Itu persiapan untuk melahirkan dan persiapan setelah melahirkan. Sebenarnya itu sih yang penting ya. Dan sebenarnya Zara kita juga mengenal ada namanya trimester 4, nggak 3 trimester loh. Bagaimana gitu? Trimester 4 itu? Trimester 4 itu setelah melahirkan, dan itu sebenarnya ujian kita lebih besar setelah melahirkan itu ya. Malah lebih panjang gitu. Jadi memang
kayak di rumah sakit kita ya mungkin ya kelas-kelas untuk persiapan setelah melahirkan juga sudah cukup oke ya, kelas menyusui, kelas makan itu kan ada kan sebenarnya iya gitu. Jadi itu juga sebenarnya nggak kalah pentingnya sih, ya karena kan perjalanan jadi ibu itu kan bukan hanya hamil melahirkan, setelah itu kan masih panjang ya prosesnya. Iya, mungkin kalau pada saat kehamilan memang persiapannya fokus dulu misalnya persalinan, tapi jangan lupa juga kalau setelah persalinan tuh masih banyak yang akan dijalani ya dok. Betul. Saya ambil sedikit boleh dok. Tadi kan dokter Tria sempat menyinggung dok terkait dengan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Itu sebenarnya yang dianjurkan misal aktivitas ringan atau olahraga yang di rumah yang bisa dilakukan seperti apa dok contohnya? Ini juga sering ditanyakan orang-orang sering dok, jadi kita itu harus istirahat ya, nggak boleh naik turun tangga ya, nggak boleh naik motor ya. Jadi sebenarnya kalau kehamilan kita itu tidak beresiko rendah, aktivitas yang biasa kita lakukan itu adalah sebenarnya aktivitas ringan ya. Jadi bukan artinya dengan kita hamil kita nggak boleh jadi harus diem tiduran gitu. Itu kan adalah aktivitas yang sehari-hari kita kerjakan saja. Toh orang hamil itu juga bukan orang sakit, bukan orang cacat. Dia bisa melakukan aktivitasnya dengan sehari-hari seperti bisa. Lain cerita misalnya mungkin kehamilannya ada riwayat perdarahan atau kram berlebihan. Oke, mungkin ada harus dia mengurangi aktivitas. Tapi kalau nggak ada sih aktivitas seperti biasa aja. Dan memang biasanya sudah masuk trimester 2 kita sarankan untuk mulai olahraga, tetapi olahraga yang sifatnya sebenarnya banyaknya adalah stretching gitu. Jadi udah bukan lagi targetnya kardio gitu ya. Apalagi kalau orang membatasi makan, kardio, naik berat badan nggak banyak, udah pasti itu sih kayaknya hal yang nggak mungkin ya, karena memang weight gain itu akan terjadi pada orang hamil. Tetapi kan seberapa besar weight gain itu yang kita lihat gitu. Jadi sifat olahraganya yang stretching itu paling bagus adalah sebenarnya berenang gitu, yoga atau pilates sudah. Iya. Dan sebenarnya olahraga juga, kalau olahraga lain juga sebenarnya semua boleh. Yang dilarang hanya olahraga yang riskan untuk terbentur dan terjatuh. Udah, itu aja. Jadi memang untuk keamanan ibu hamilnya juga ya dok, dan olahraga seperti renang, yoga, pilates itu kan juga bagus buat peregangan otot-otot di belakang ya dok. Jadi kan ada perubahan postur, bagus juga buat itu tadi. Oke dok. Nah, berarti ini kan pada saat kehamilan ya dok. Kalau misalnya mendekati persalinan nih dok, apa aja sih yang kira-kira perlu diwaspadai? Jadi memang biasanya juga dokternya udah bilang ya bahwa tanda kapan dia harus ke rumah sakit, tanda bahaya gitu. Apakah dia mulai kontraksi teratur, keluar lendir darah atau ketubannya pecah gitu. Yang mesti itu aja, tahu kapan harus pergi ke rumah sakit. Lalu orang bilang sekarang hospital bag ya, ada. Jadi ya memang hospital bag itu memang udah harus siap. Kayaknya udah kita masuk trimester 3 deh. Jadi apapun terjadi kita udah bisa langsung pergi ambil tas. Udah ya, apalagi Zahra karena sifatnya dinamis betul. Apapun itu plannya, yang penting kita harus tahu kapan kira-kira kita perlu ke rumah sakit. Betul, kapan yang benar-benar nih tanda bahaya kita tuh harus lebih ekstra waspada. Persiapan secara mental, secara fisiknya juga harus oke ya dok. Insightful sekali sih dok ini. Jadi terima kasih juga buat kita, buat sahabat Bunda juga nih yang mungkin mau persiapan menuju kehamilan atau yang sedang hamil, bahwa ya jangan khawatir dan jangan worry ya dok, karena sebenarnya itu merupakan sesuatu yang proses yang alamiah yang mungkin harus dijalaninya juga dengan nggak perlu terlalu tegang ya dok. Orang kan suka ketakutan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang hamil tuh udah di bawah happy aja, nggak usah terlalu takut ini itu gitu. Kadang memang bawaan dari keluarga besar ada betul, karena itu masih kulturnya kita ya. Karena mungkin kalau yang sudah generasi sekarang dengan terbukanya informasi kita dapat bisa dari mana-mana, kita bisa baca dari luar, nanti ya diskusi dengan tenaga medis. Tapi kadang ada info-info juga nih dari mungkin keluarga besar yang strict dari dulu dengan yang saat ini itu berbeda ya dok. Banyak yang seperti itu. Oke deh, Dokter Tria mungkin ada tambahan? Tambahan khusus enggak sih ya, cuman sebenarnya sih sekarang kalau saya lihat pasangan-pasangan sekarang tuh udah solid banget, udah pinter-pinter ya. Jadi mereka juga kadang-kadang datang ke kita tuh udah tahu tuh, dok kita nih baru mau hamil tahun depan. Itu kan sebenarnya good thing ya. Mereka tahu kapan waktunya yang tepat gitu untuk mau hamil. Betul. Mungkin konsentrasi mereka di tahun itu memang belum punya anak gitu ya. Iya, prioritinya berbeda. Tapi artinya itu kan komunikasinya kuat ya, keputusannya bersama gitu. Jadi memang sebenarnya untuk kehamilan tuh satu adalah memang persiapkan dengan baik.
kapan timingnya kalian memang mau hamil gitu, komunikasikan dengan pasangan. Lalu setelah itu mungkin kalau memang perlu juga boleh konsultasi ke dokter gitu. Dan setelah hamil nanti ikutilah memang jadwal rutin untuk kontrol, karena dengan jadwal rutin kontrol itu kita bisa tahu kapan kehamilan itu memang risiko tinggi, apakah ada tanda-tanda bahaya pada kehamilannya. Dan berikutnya adalah memang banyak baca dan banyak berdiskusi ya. Jadi harus terbuka pasien cerdas lah gitu ya kita bilang. Terbuka dengan segala informasi juga ya, betul. Dok. Dan selalu tapi diskusikan dengan dokternya. Oke, baik Dok. Jadi itu catatan saya harus mulai sebelum dari kehamilan. Betul. Berarti konsumsi vitamin tadi yang asam folat sama vitamin D D3, ya Dok, iya. itu yang utama. Lebih baik kalau misalnya memang bisa dilakukan pemeriksaan vitamin D atau pemeriksaan premarital check up, betul. Seperti rubella, yang infeksi-infeksi itu ya Dok. Kemudian pada saat kehamilan jangan lupa dipersiapkan agar mental dan fisik juga siap. Betul. Kontrol rutin yang sesuai jadwal ke fasilitas kesehatan, ke dokter kandungan agar bisa men-screening juga misal ternyata butuh birth plan yang baik, kemudian yang seperti apa nanti melahirkan seperti itu ya Dok. Memang terima kasih banyak sama-sama Dokter Zara udah diundang ke acara podcast ini ya. Moga-moga bermanfaat hari ini. Insightful sekali. Terima kasih Dokter atas sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu untuk Dokter Tria. Selamat pagi.